Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa mempelajari, yaitu pelajaran akidah akhlak yang hari ini akan kita pelajari. Namun sebelum itu mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Silahkan dibuka di buku LKS di halaman 5 ya. B. Mengucapkan kalimat hauqalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Salah satu dari bacaan tersebut adalah hauqalah. Lafal hauqalah adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya yaitu tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ketika kita mengucapkan kalimat hauqalah, maka akan mendatangkan kekuatan dalam diri kita. Kekuatan itu muncul karena kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hubaib bin Salamah sangat senang saat berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada suatu hari ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama, sehingga ia putus asa. Lalu tentara kaum muslimin membaca kalimat hauqalah sambil bertakbir. Akhirnya benteng tersebut hancur. Ya anak-anak, jadi ketika kita mengucapkan hauqalah sambil meyakinkan di dalam diri kita bahwasanya kekuatan akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diri kita pun akan merasa semakin kuat ya. Kemudian di halaman selanjutnya, sebagai seorang muslim kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin senang dengan kita. Beda dengan halnya manusia. Kalau manusia semakin sering kita minta, semakin ia bosan kepada kita. Tapi Allah sebaliknya, semakin kita sering meminta, maka Allah semakin senang kepada kita ya. Namun setiap doa yang kita panjatkan tidak semua langsung dikabulkan oleh Allah. Allah juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hamba. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Allah pasti akan memenuhi harapan kita. Boleh jadi sesuatu yang ditahan atau doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran misalnya Allah mau menguji kesabaran kita. Kemudian yang kedua, lantaran ada sesuatu yang membuat doa kita tak terijabah atau tak terkabulkan. Apa misalnya? Dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, dosa kepada teman. Nah itu salah satu juga yang dapat, yaitu tertahannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Hubaib bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, ini sudah diceritakan tadi dan sudah kita bacakan. Kemudian doa merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah atas segala urusan kehidupan kita. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah ya. Dan jangan lupa ketika kita mendapatkan kesulitan, kita mengucapkan kalimat la haula
wala quwata illa billah. Kemudian semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala semakin senang dengan kita. Setiap doa insya Allah pasti terkabulkan. Namun tidak semua dikabulkan secara langsung. Ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterimakan di surga. Allah Subhanahu wa taala juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hamba. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkan kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah dan yakin suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang C, yaitu waktu membaca hauqalah. Kapan waktu yang tepat untuk membaca hauqalah? Nah, akan kita bahas ya. Setiap perkataan yang kita ucapkan akan berakibat kepada diri kita sendiri. Jika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, tentunya akan mendapat kebaikan. Dan sebaliknya, jika mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tentu kita akan mendapati kesulitan. Mari membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah atau selalu berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam. Kemudian pengucapan kalimat thayyibah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Waktu yang tepat mengucap kalimat thayyibah hauqalah adalah yang pertama, apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah banjir. Kemudian yang kedua, ketika mendengar suara azan, ya hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu D, manfaat membaca kalimat hauqalah. Apa saja sih manfaatnya kalau kita mendawamkan atau kita sering membaca kalimat hauqalah? Yang pertama yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa dalam diri kita. Kemudian yang kedua, sebagai harta simpanan di surga ya. Yang ketiga, merupakan tanaman di surga. Ketika kita menanam sekarang, kemudian nanti kita akan masuk surga, insya Allah kita akan langsung memetiknya, langsung panen. Karena apa? Karena kita sudah tanam dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang keempat, termasuk salah satu pintu surga. Yang kelima, merupakan ucapan yang orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, termasuk amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Yang ketujuh, sebagai obat dari 99 macam penyakit. Ya, Masya Allah. Karena kenapa? Karena kita ketika mengucapkan kalimat hauqalah, kita berserah diri kepada Allah, kemudian kita meminta pertolongan, kekuatan kepada Allah, maka insya Allah akan berikan kekuatan sehingga Allah akan angkat penyakit yang ada di dalam diri kita. Ya, karena di antara orang yang sakit yaitu diangkatnya kekuatan di dalam tubuh. Orang sakit lemas, kemudian pucat, kemudian rasa di dalam mulut hilang. Ketika kita kemudian apalagi yang keempat, dosa hilang. Ya, semua balik, kekuatan balik,
muka pucat menjadi terang lagi, balik, kemudian rasa juga kembali lagi, yang tidak balik yaitu dosa kita. Maka ketika kita mengucapkan kalimat hauqalah, insya Allah penyakit kita akan hilang dari badan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan yaitu mempercepat datangnya rezeki. Nah, yang rezekinya mau banyak, ketika minta mau usaha, gimana caranya biar cepat dapat rezeki, maka amalkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dan tentunya dapat kalian amalkan dan kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.